Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Rahman Sidik dengan NIM 190305623 dari jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Fertilisasi adalah proses penyatuan ovum atau sel telur dengan spermatozoa, di mana proses ini merupakan tahap awal pembentukan embrio. Fertilisasi merupakan suatu proses yang sangat penting dan merupakan titik puncak dari serangkaian proses yang terjadi sebelumnya. Fertilisasi juga mempunyai pengertian, yaitu suatu proses penyatuan atau fusi dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan sel gamet betina, yang akan membentuk zigot yang mengandung satu sel. Secara embriologi, fertilisasi merupakan pemasukan faktor-faktor hereditas pejantan ke ovum dan melibatkan penggabungan sitoplasma dan bahan nukleus. Embriogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio. Proses ini merupakan tahapan perkembangan sel setelah mengalami pembuahan. Proses embriogenesis meliputi yang pertama pembelahan zigot atau morulasi atau fase cleavage. Yang kedua adalah blastulasi, dan yang ketiga gastrulasi, dan yang terakhir adalah neurulasi atau diferensiasi. Perjalanan kehidupan dimulai dari satu sel, kemudian sel terus membelah membentuk massa sel. Fertilisasi terjadi di tuba Fallopi, tepatnya pada tuba Amola. Sel-sel yang telah dibuahi akan membelah menjadi 2, 4, 8, dan 16. Saat sel berjumlah 16 disebut dengan morula. Fase morula merupakan bola padat yang penuh dengan sel-sel hasil pembelahan dan masih diselimuti oleh lapisan yang disebut dengan zona velocida. Morula terus membelah kemudian disebut dengan blastula, dengan sel penuh membentuk lingkaran. Blastula membentuk blastokis. Kemudian, blastokis keluar dari zona velocida dan bernidasi di rongga uterus. Embrioblast berdiferensiasi menjadi hipoblast, epiblast, dan trofoblast. Trofoblast berdiferensiasi lagi menjadi syncytiotrofoblast dan cytotrofoblast. Lapisan ektoderm membentuk otak, sistem saraf, dan kulit, sedangkan lapisan mesoderm membentuk jantung, pembuluh darah, tulang, otot, dan sistem reproduksi. Dan endoderm berkembang menjadi lambung, usus, paru-paru, dan organ lainnya. Neurulasi merupakan organogenesis awal, diawali dengan pembentukan lempeng neural pada akhir gastrulasi. Gombong neural akan berkembang menjadi sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Proses organogenesis. Lapisan Mudigha ektoderm membentuk 1. Sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, epitel sensorik, telinga, hidung, mata, kulit, rambut, dan kuku, kelenjar hipofisis, mamae, keringat, dan email gigi. Pembentukan sistem saraf pusat. Bumbung neural akan berkembang menjadi sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Pembentukan mata embrio manusia terjadi pada usia kehamilan 6 minggu. Pembentukan kulit. Sampai umur 1 bulan, embrio manusia hanya memiliki penutup tubuh berupa selapis sel ektoderm
berbentuk kubus. Lapisan Mudighah mesoderm membentuk jaringan otot, jaringan tulang rawan, jaringan subkutan kulit, sistem pembuluh yaitu jantung, arteri, vena, dan kelenjar, sistem kemih yaitu ginjal, gonad, dan saluran limpa dan korteks adrenal. Pembentukan ginjal merupakan turunan dari mesoderm intermediate. Pembentukan ginjal embrio ditandai dengan adanya penonjolan pada mesoderm intermediate di daerah anterior embrio yang disebut nefrotom. Lapisan Mudighah endoderm yaitu epitel saluran pencernaan, epitel saluran pernapasan, kandung kemih, epitel cavum timpani dan tuba eustachius, tiroid, paratiroid, hati, dan pankreas. Pembentukan saluran pencernaan. Saluran pencernaan primitif terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus depan, tengah, dan belakang. Jaringan lain penyusun saluran pencernaan dibentuk oleh mesoderm splanchnic. Mulut terbentuk pada bagian anterior usus depan, sedangkan anus terbentuk pada bagian posterior usus belakang. Sel-sel hati atau parenkim hati dan sel-sel ductus hepaticus terbentuk dari endoderm. Jaringan-jaringan lain dari hati dibentuk oleh mesenkim dan mesoderm. Pankreas tunggal berasal dari 2 buah tonjolan endoderm di dekat tunas hati. Sel-sel pankreas sekretori asini pankreas dan sel-sel ductus pankreatik dibentuk dari sel-sel endodermal. Pembentukan trakea dan paru-paru berkaitan dengan saluran pencernaan. Pada usus depan, di perbatasan faring dan esofagus terjadi evanigasi endoderm ke arah ventral membentuk lekuk laringotrakea. Amnion yaitu selaput yang berhubungan langsung dengan embrio dan menghasilkan cairan ketuban, berfungsi melindungi embrio dari guncangan. Chorion yaitu selaput yang terdapat di luar amnion dan membentuk jonjot dan yang menghubungkan dengan dinding utama uterus. Bagian dalamnya terdapat pembuluh darah. Allantois yaitu selaput yang terdapat di tali pusat, berfungsi sebagai pengatur sirkulasi embrio dengan plasenta, mengangkut sari makanan dan oksigen termasuk zat-zat sisa dan karbon dioksida. Saccus vitellinus yaitu selaput yang terletak di antara plasenta dan amnion yang merupakan tempat munculnya pembuluh darah yang pertama. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Zaini Rahman Sidik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.